Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, di meja buset. Banyak banget remote-nya ya. Cuman remote-nya Pilot Nakal yang ini aja sih, yang telolet. Nah, oke. Di sini Pilot Nakal mau ulas guys, bukan review ya. Review bahasa Inggris, ulas itu bahasa Indonesia. Jadi ini adalah Raja Wali Whoop rakitan. Jadi teman-teman yang pengen nih belajar ngerakit ya, bisa dimulai dulu dari yang mikro ya, seperti ini. Oke, dan ini plastiknya. Jadi ini hanya FC aja ya. FC itu adalah kepanjangan dari Flight Controller, otaknya drone. Jadi drone ini nggak bakal bekerja tanpa ada otaknya. Nggak bakal juga bisa terbang tanpa ada motor dan propeller. Oke, jadi ini adalah FC dari Raja Wali Whoop. Yang pasti 1S ya. 1S itu baterainya guys, baterai kecil, 1 sel. Oke, yang pasti dengan konektor PH 2 mili ya. Oke, jadi untuk perakitannya Pilot Nakal taruh di akhir video. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara ngerakit, itu Pilot Nakal sudah lama sih pernah buat konten 2-3 tahun lalu ya, buat rakit micin. Dan di akhir video nanti itu foto-foto aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh proses step by step ya, langkah demi langkahnya seperti apa. Yang pasti harus bisa solder, karena kalau kalian nggak bisa solder, otomatis si motor, kabel motor ini kalian bakal potong nggak pakai soket, terus kalian langsung solder ke pad yang sudah disediakan ya. Kalau nggak pakai konektor, tapi saran Pilot Nakal pakai konektor. Jadi kenapa waktu ganti dinamo lebih gampang, tinggal lepas konektor, cabut konektor. Oke, ini frame pakai punya Raja Wali Whoop juga ya. Jadi brandnya sekarang dipakai Raja Wali Whoop. Dulunya sih E011 H67. Jadi banyak ya kalau dulu dari produk Isin, tapi sekarang sudah dipegang sama Raja Wali Whoop. Nah, untuk FPV kamera rekomendasi dari Pilot Nakal pakai TX06. Oke, waktu kalian beli TX06 pertama itu kabelnya banyak guys. Dan itu dilepas saja semua. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti yang dikonekin itu pin dari atas sama pin dari atas kedua. Itu dikonekin jadiin satu ya. Supaya gambar dari FPV kamera ini muncul, karena si TX06 dia support OSD. Oke, jadi videonya digabung jadi satu supaya bisa tampil gambarnya di Google kita. Oke, terus ini antena. Nah, ini antena receiver ya. Sorry, antena dari FC-nya untuk menerima perintah dari remote. Yang pasti FC Raja Wali Whoop protokolnya bayang. Makanya Pilot Nakal taruh semua remote yang ada di meja ini untuk jelasin ke teman-teman semua nih. Remote apa sih yang bisa connect ke micin, remote apa sih yang nggak bisa connect ke micin. Bukan connect ke micinnya, tapi connect ke protokol bayang. Ada guys, micin seperti ini. Itu pakai protokol FrSky, ada yang pakai FlySky ya. Terus ada juga yang di custom nih, dipasangin di receiver ILRS ya, di 2022 pakai ILRS semua nih. Oke, untuk spek Raja Wali Whoop yang Pilot Nakal rakit itu frame 65 mili dengan dudukan motor 716. Dan ini keren guys, Pilot Nakal sengaja lihat-liatin ya. Untuk motornya dinamo 716, punya Raja Wali Whoop juga. Nah, tuh lihat keluar semua tuh embossnya. Sengaja dibuat seperti itu ya. Dan karet-karetnya dipasang, nih karet-karetnya dipasang supaya kabelnya nggak berantakan ya, nggak keluar. Jadi dapat 4 karet ya. Dan terus untuk konektornya PH 2 mili, udah simple sih. Untuk power dari FPV kamera itu di solder ke pad ini ya, 5 volt sama ground, jangan kebalik ya. Oke. Terus ini ada remote ya. Nah, ini remote sebelah kiri adalah Zoro. Nah, Zoro dengan internal receiver JP 4-in-1. Ada kotorannya ya. Nah, ini internal modulnya dia JP 4-in-1 dan dipasang modul eksternal ILRS. Oke, cukup paham ya. Yang ini internal modul JP 4-in-1 dan yang sebelah kanan sama bedanya apa? Yang sebelah kanan internal modul yang sudah di dalam itu ILRS. Jadi kalau kalian punya Zoro dengan internal modul ILRS, kalian harus pasang modul eksternal ya, iRange X IRS 4 Lite. Itu adalah modul multi protokol JP 4-in-1 yang dipasang nanti di belakang remote si Zoro yang dengan internal modul ILRS. Oke, remote ini adalah yang memberi perintah ke receiver. Jadi kalau kalian punya ini ya jajan lagi guys. Nah, kalau ya jadi apa ya, teman-teman ada yang nanya nih, Om, mending mana sih, T-Pro JP 4-in-1 atau T-Pro ILRS ya? Sama halnya si Zoro ini ya. Ya tinggal disesuaikan sama kebutuhannya, jatuhnya kurang lebih hampir sama untuk total harganya kalau pakai modul eksternal ya. Oke, nah Om pengen yang remote nggak mau kecil-kecil Om, yang besar nih, Radiomaster TX16S. Nah ini mantul guys, dan ini internal modulnya dia JP 4-in-1.
Oke, yang pasti bisa connect ke micin. Dan ini pun dipakein modul eksternal ILRS 2022, semuanya ILRS. Oke, dan yang T-Pro, nah T-Pro internal modulnya JP 4-in-1 dipakein modul eksternal ILRS. Oke, dan yang terakhir peletakan terbangnya si Raja Wali Whoop pakai si Teloled. Welcome to OpenTX. Engine off, acro mode. Oke, jadi modul internal di dalam T-LED itu JP 4-in-1 multi protokol. Jadi kalau udah JP 4-in-1 tuh kandungannya multi protokol, bisa connect ke micin, FrSky, FlashSky, DSM, mobil RC, pesawat R, semacam-macam lah pokoknya. Dan ini pun peletakan pasangin modul eksternal ILRS. Oke, jadi teman-teman datang ke channelnya Pilot Nakal itu semoga dapat banyak informasi pengetahuan tentang dunia hobi FPV yang sama sekali nggak tahu apa itu remote, apa itu protokol, apa itu receiver dan lain sebagainya. Oke, tadi Raja Wali Whoop ngomongnya kemana-mana, ya nggak apa-apa lah, Pilot Nakal jelasin juga ya. Oke, di sini Pilot Nakal ada siapin 2 baterai ya, karena gini, FC Raja Wali Whoop ini sudah punya 2 mode. Mode awal waktu nyala dia di mode angle. Nah, untuk pindah ke mode acro, jadi ada 2 mode ya, mode angle dan mode acro. Untuk pindah ke mode angle masih menggunakan gestur. Jadi buat teman-teman yang bisa flash, yang ngerti dengan silverware, kalian bisa flash yang nantinya bisa diaktifkan di switch ya. Jadi nggak perlu pakai gestur lagi. Oke, yuk kita langsung cobain si Raja Wali Whoop, FC-nya Raja Wali Whoop. Nah, ini checker baterai full untuk baterai lithium high voltage itu di 4,35 guys. Tuh, HV 4,35. Kalau 420 dia baterai lipo ya. Oke, kapasitas 250 mAh. Ini full. Satunya lagi full. Nah, di sini Pilot Nakal siapin 2 karena Pilot Nakal mau coba 1 baterai di mode angle, 1 baterai di mode acro. Oke. Yang pasti ini dicolok dulu. Dan teman-teman kalau pakai frame ini itu harus dicolok nih. Nah, ini dicolok supaya baterai ini kalau nggak ada colokannya nggak bisa masuk guys. Jadi harus dicolok dikit kanan kiri supaya bisa. Nah, kayak gini loh. Contohnya tuh kayak gini. Oke, cukup paham ya. Jadi bisa diselobokin. Buset, anginnya kenceng banget ya. Oke, ini Pilot Nakal colokin ke konektor. Oke, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti motornya langsung berputar sendiri. Ada tuh pernah yang pesen micin nakal ke Pilot Nakal ya. Salah colok. Om, ini kok dicolok langsung muter ya propellernya. Buset, ternyata salah colok ya. Padahal kalau dicolokin nggak pas itu harusnya nggak masuk. Oke. Ini LED berkedip. Nah, itu dia. Oke, dia berkedip, taruh di tempat datar. Kemudian kita masuk ke remote. Kita perlu namanya proses binding. Oke, kita pakai internal receiver. Kalau remote kalian internal modulnya adalah multi protokol. Kalian pilih modenya multi, tipe bayang, kemudian kita bin. Oke, dan pipipnya sebentar dan sudah terkoneksi dengan FC Raja Wali Whoop. Oke, ini tinggal gas saja. Wih, jadi nggak ada mode arming ya. Dan untuk masuk ke mode acro nanti kita pakai gestur kiri kiri bawah. Sementara di level dulu ya, di mode angle dulu. Oke, ini Pilot Nakal mau pakai Google sekaligus taruh si micin di landing pad guys. Nah, cakep kan? Ada landing padnya, biarpun micin. Kata orang ini mainan, tapi habisnya jutaan. Oke, ini Pilot Nakal pakai Fatshark Recon. Om, cakep ya Google-nya. Udah nggak produksi ini. Dan Pilot Nakal sengaja pakai antena kecil ya. Ini Foxy Lollipop Stabi. Jadi biar simple, nggak terlalu panjang juga ya. Oke, udah dapet dan Pilot Nakal mulai rekam ya. Jadi ini si Recon bisa rekam guys. Ini rekam nggak sih? Oh, belum. Nah, ada bunyi pip, itu baru ngerekam. Ternyata no SD. Oke, Pilot Nakal matikan dulu. SD card-nya belum masuk ternyata guys. Oke, ini dicabut dan dicolok lagi. Oke, Pilot Nakal nyalain lagi. Karena kalau micin rekamnya di Google ya. Oke, ini udah dapat. Oke, ini udah mulai rekam. Nah, persiapannya kurang matang. Oke, yuk kita cobain FC micin Raja Wali Whoop terbang di mode angle. Oke, ini tinggal langsung gas saja ya. Ini Pilot Nakal setting 330. Oke, 1, 2, and 3. Oh my god, ini ternyata pakai ini guys, pakai kurva 5 poin. Jadi dia awalnya bergetar ya, karena kaget ya.
Oh, ini mode angle ini. Ini kondisi angin kencang banget. Wow. Gile. Nggak ngaruh guys. Set, buset. Oke, kita coba untuk jaraknya ya. Ini ke depan masih oke, sekitar 20-30 meteran. Wow, buset, anginnya kenapa tiba-tiba kencang ya? Kayak gini nih loh, pas buat konten anginnya mendadak kencang banget. Oke, bentar protokol landing dulu di sini. Nah, jadi protokol nggak pakaiin kurva ya, jadi kurvanya di nonaktifkan. Nah, ini throttle, enter edit, terus kurvanya protokol nonaktifkan. Oke, nggak enak banget sih. Oke, yuk cobain terbang lagi di mode angle. Nah, ini baru normal guys. Terus tadi anginnya juga ini ya, ngacir terus, buset. Jadi kalau pakai kurva 5 poin, throttle kiri nggak perlu angkat sampai di atas 50% nih. Buset. Nah, ini kalau newbie sukanya terbangnya tinggi-tinggi. Itu lihat bergoncang guys, bergoncang. Gempa bumi. Jadi kalau pakai angle ya itu seperti itu ya, gyronya memang aktif dia. Kalau pakai acro gyronya nggak aktif. Oke, ini di mode angle. Jadi nah, dimajuin terus dilepas. Nah, dia kembali posisi semula, mundur, dilepas. Oke, kalau sudah terbiasa pakai acro, pakai angle itu jadi makin ini ya, nggak karo-karuan terbangnya. Oke, ini ke belakang pelat nakal, set. Wih, buset. Anginnya guys, datang lagi. Sontul yo. Oke, ini di mode angle yang cukup meresahkan. Karena apa ya? Ini kan dengan mode angle anginnya gak karu-karuan, kencang banget nih. Masuk nggak ke kamera ya? Buset, ngacir guys. Jadi ini sih paling cocok ya si FC Raja Wali, pakai dinamonya dinamo Raja Wali juga. Jadi mode angle itu ya setelah dimajuin dia bakal kembali semula. Jadi kita atur gas terus sambil maju, kalau dilepas ya dia kembali posisi datar. Oke, nggak usah lama-lama ya angle-nya ya, sebentar aja jadi aneh kalau terbang mode angle nih. Oke, landing di meja. Nah, sekarang kita langsung coba si ini. Namanya mode acro. Caranya kurang tinggi ya. Kiri, bawah. Nah, ini masuk mode acro, guys. Oke, yuk kita cobain mode acro. Di FC Raja Wali Whoop. Tapi dari tadi pilot kali hidungnya kok gatal terus ya. Oke, langsung coba terbang. Oke, ini mode acro, guys. Nah, mode acro itu kita bisa luas, gerakannya itu lebih luas. Oke, masuk bawah kolong. Nah, enak kan? Jadi mode acro itu kalau udah paham sama mode acro jauh lebih mantap lah terbangnya. Oke, ini coba diving. Nah, bisa kayak gini nih mode acro. Kalau angle nggak bisa ya, angle seperti robot, seperti drone aerial lah angle itu. Cuman teman-teman kalau masih baru ya belajar dulu di mode angle ya, jangan langsung acro ya. Karena acro itu disuruh maju, drone-nya bakal gini terus. Nah, jadi harus dikontrol secara full manual oleh pilotnya. Buset, ngedive guys. Shaking parah nih. Jadi ini masih default ya dari pabrik settingannya, tuningan PID-nya juga. Jadi teman-teman nanti yang paham dengan silverware bisa flash ulang ya. Yang pasti jauh lebih baik guys. Jadi memang FC pabrikan itu ya buat pemula sih. Kalau udah yang pro, udah expert itu pasti pengennya yang jauh lebih baik ya. Oke, ini pakai baterai 1S 250 mAh, baterai jenis LIHV, bukan lipo ya guys. Oke, jadi teman-teman kalau pengen belajar blusuan-blusuan nih, ada meja, dipakai aja buat gate ya. And boom. Wih, buset guys. Oke, masih bisa take off. Selamat. Oke, frontal landing di meja. Record Google selesai dulu. Mana miciknya? Oh, ini dia sembunyi guys. Nah, kita lihat apakah baterainya sudah habis. Nah, kelihatan ya. Jadi waktu kita main drone tanpa OSD itu kita bisa ngerasain kalau powernya berkurang. Oke, ini bakal cabut dan rasain ini. Buset, malah lebih panas baterainya. Oke, jadi buat teman-teman kalau selesai ini jangan di estafet ya, kita tunggu ya mungkin 1 menitan ya. Berhubung ini buat konten, kalau nunggu 1 menit dengerin protokol ngomong kalian bakal kebosanan ntar.
Oke, ini lanjut lagi. Bratakal mau coba pakai si Zuru. Nah, Zuru guys. Ini selesai dulu. Oke, ini Pavo 30 profilnya karena dia yang aktif eksternal modul ya. Jadi kita pindah di Zuru JP4-in-1. Oke. Ini pindah sini, kita cek, page berikutnya. Nah, kita langsung ke bawah ya. Yang Bratakal bilang, ini internal modulnya, dia JP4-in-1 multi protokol. Jadi kita bisa pakai modenya multi, tipe bayang, dan kita binding ke Radio Master Zuru. Oke, Bratakal nggak pakai kurva 5 poin ya. Jadi ini kita cobain si FC Raja Wali Whoop diterbangin pakai Zuru. Mantul guys. Oke. Tunggu dia berkedip cepat, nah baru kita pin dari remote. Oke, dia berkedip pelan-pelan dan akhirnya nyala konstan, tandanya sudah terbinding. Oke, gas. Buset, keren guys. Yuk kita cobain pakai Zuru JP4-in-1. Nah, ini Bratakal mau terbangnya di mode acro nih. Kiri, bawah. Oke, masuk di mode acro, Bratakal mulai rekam. Dan kita terbangin si FC Raja Wali Whoop pakai Zuru. Oh ya, ini sudah pakai kurva 5 poin nih si Zuru. Weh, buset, anginnya luar biasa. Jadi kaget banget ya si ini ya, FC ini ya. Ngacir guys. Pergerakan remote stick. Kebanting. Oke, kita cari micingnya. Ini kurva 5 poin dimatikan aja ya. Nggak cocok kayaknya sih ini. Oke, sebentar. Nah, kita masuk ke bagian inputs. Nah, itu lihat. Pencetan enter, edit. Kita matikan. Nah, kita pakai. Oke. Ini tanpa kurva 5 poin, guys. Nah, itu drone-nya. Oke, posisi baterai dibenerin dulu. Nah, oke, yuk kita coba terbangin lagi ya. Ini aman nih. Kotor dikit ya, nanti kalau bengkong biasanya patah sih ini propeller ya, haki prop ini. Kalau tabrakan terlalu keras, tadi kan nabraknya dia begini, nyenggol dari samping, terus mungkin kelempar ke tanah. Oke, taruh di landing pad. Dan kita coba terbangin lagi si Raja Wali Whoop. Oke, 1, 2, and 3. Ini baru pas nih. Ini pas ini guys. Oke, Bratakal lupa keluarin antena nih. Antenanya si Zuru ya. Oke, jadi teman-teman kalau pakai Zuru JP4-in-1, ini antena nih dikeluarin nih. Nah, karena kan kita pakai internal modulnya si Zuru ya. Oke. Itu Bratakal landing di sana soalnya. Oke, take off lagi. Lusuan guys. Ini loh enaknya micin. Krepek-krepek ya pasti ya. Ini analog guys. Ada yang ternyata range-nya kurang ya. Oke, di sini masih bisa terbang nggak? Nggak connect guys. Oke. Kita ngambil lagi. Itu dekat mobil. Jadi range-nya si ini ya FC nggak bisa jauh ya. Meskipun pakai Zuru JP4-in-1. Ntar papi yang ambil aja. Nah, itu dia. Oke, dia langsung ini ya, berkedip cepat. Nah, kita cabut, kita colokin lagi guys. Buset, antenanya sampai bengkong. Oke, taruh tempat datar, kita binding ulang lagi. Nah, iya, antenanya sampai bengkok. Coba ya. Udah selesai papi betulin. Oke, bisa terbang lagi, yuk kita bawa ke belakang. Oke, jadi kalau dia kebentur ya, FC ini langsung disconnect ya. Langsung berkedip cepat. Buas guys. FC Raja Wali Whoop. Dengan antena cuman seutas kabel gini ya. Jadi range-nya enggak pakai jauh. Atau Bratakal begini, pindah ya posisinya. Nah, Bratakal di tengah-tengah. Jadi supaya range kanan kirinya dapat.
Oke, kita coba terbangin lagi si Raja Wali Whoop. Oke, ini masih ngerekam ya di VR-nya. Oke, let's go. 1, 2, and 3. Oh. Nah, ini enaknya nggak ada angin, guys. Ini pertama terbang di mode akro ya. Ini masih bergetar-getar ya. Mungkin tadi karena jatuh ya. Ada yang nggak balance juga. Oke, ini terbang mode sinematik. Bosan kan? Set. Kita langsung gas lagi, guys. Oke, coba buat manuver-manuver. Oh, dia di angle ini. Wah, suntuluyo. Jadi mode awal waktu dia nyala itu di di level ya atau angle. Jadi caranya untuk pindah mode akro pakai gestur kiri bawah. Recordnya ke stop ternyata. Nah, ini baru mode akro, guys. Masih ada bergetarnya dikit. Kondisi angin nggak ada ini ya. Oke, terbang tipis-tipis, masuk bawah meja, and boom. Nabrak si Sela, nabrak push, guys. Terlalu iseng sih. Wah, harusnya kalau terlalu kenceng ya atau sakit buat kucing itu pasti kucingnya bilang meow gitu ya. Cuman ini aman sih, cuman kaget aja sih pushnya. Oke, masuk bawah meja, mulus. Oke, pentakal di sini, tadi lost di sana ya. Nah, jadi posisi pilot ini juga menentukan nih. Oke, jadi pentakal, nah yang ideal itu di sini nih, guys. Ini kaosnya Tiny Whoop Indonesia. Malah nyedot ke tangan. Wah, beres sih. Oke, si Raja Wali Whoop di mode akro. Kita coba orbit. Gimana Om caranya orbit Om? Ya, pentakal belajarnya 10 tahun ini. Oke, ini adalah orbit di mode akro dengan FC Raja Wali Whoop. Oke, ini sudah low power kayaknya. Oke, pentakal landing di meja. Nah, oke, record Google selesai. Tuh, kayaknya berkedip nih si FC-nya. Oke, kita cek. Oh, belum ternyata. Oke lah, nggak masalah ya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian mau belajar ngerakit micro drone, bisa cobain si ini Raja Wali Whoop. Ini udah selesai rekam belum ya? Udah kayaknya. Oke, jadi apapun remote kalian, yang pasti harus JP 4-in-1 ya. Kalau mau pakai eksternal modul di belakang, itu pun masih bisa connect ke micin dengan protokol bayang. Jadi kalau kalian pakai Zoro atau ini ya T-Pro IRRS, kalian pakai modul eksternal di belakang remote multi protokol, kalian bisa nerbangin si micin dengan protokol bayang. Tadi nggak panas, sekarang panas. Oke, segitu dulu review dari pentakal untuk FC Raja Wali Whoop 1S Insane Brush Flat Controller bayang protokol. Insane ini gila ya, jadi kencang banget emang. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Cakep nih. Oke, see you next video. Pentakal pamit, thank you, safe fly, and ciao.